Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya berhalangan untuk hadir secara langsung ngaji pada malam hari ini saya buat rekamannya, nanti bisa disimak. Pembahasan terakhir kajian kita Mabahatul Fiqhiyah ini kita sampai pada pembahasan tentang istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi iki bab nerangake istinja. Bab ini tentang istinja atau bahasa sederhananya bisa kita katakan cewek atau bahasa kalau kata orang Jawa ya. Apa sebenarnya istinja itu? Maiku apa istinja utawi istinja? Wa utawi istinja iku khusus sabila ini kumbasuh dalan loro bilma iklan banyu. Izalatil khariji krana ngilangake perkara kang metu min huma saking karone sabilen. Seperti apa kalboli kaya uyah wal itilan lan ngising tai. Jadi apa yang dimaksud istinja itu? Istinja itu membasuh dua jalan. Dua jalan ini bagian depan dan belakang itu. Basahnya dengan apa? Dengan air. Basuh dengan air untuk menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi. Kalau dari jalan depan ya kencing, jalan belakang ya kotoran. Eh, apa? Kotoran manusia. Nah, itu tadi dijelaskan istinja dengan air. Boleh nggak istinja dengan batu? Hal ya juzu ono tawanang apa istinja istinja bil hajari kelawan watu. Boleh nggak istinja dengan batu? Ya juzu wenang apa istinja bil salah satu ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Hatta tazula sehingga ilang apa satu najise minal mahali saking panggonane. Istinja dengan batu itu boleh dengan tiga batu sampai najisnya itu hilang dari tempat kita. Najis itu kan bisa dideteksi dengan mudah gitu. Kalau misal kotoran manusia bagian belakang masih ada apa enggak? Oh masih, diusap dengan batu. Itu istinja dengan batu itu boleh seperti itu. Dengan tiga batu. Cuma dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, kita alhamdulillah ini apa? Indonesia itu airnya cukup melimpah. Itu jadi kayak kok jarang orang istinja pakai batu. Ya umumnya orang istinja pakai pakai air untuk membersihkan najis yang keluar dari jalan bagian depan dan jalan bagian belakang. Tapi istinja pakai batu boleh. Nah, mungkin yang rada banyak kita temui itu istinja pakai tisu. Ini di beberapa eh, tempat di luar negeri misalnya itu pakai tisu, nggak pakai batu tapi pakai pakai tisu. Nah, ini masalah istinja. Berikutnya, nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita bahas tentang najis, mulai dari jenis najis untuk menghilangkan najis, kemudian termasuk istinja. Selanjutnya ini kita bicara tentang bagaimana toharoh untuk mensucikan diri kita dari hadas, mengangkat hadas yang ada pada diri kita. Kita kentut, kentut kan ya hadas, kita punya hadas kecil, gitu kan? Nah, bagaimana supaya diri kita itu suci dari hadas kecil itu? Nah, di sini dijelaskan untuk menghilangkan hadas itu kalau hadas kecil ya dengan wudhu, hadas besar dengan mandi jinabah. Kalau wudhu kemudian apa yang harus dilakukan saat wudhu? Nah, ini dijelaskan dalam furudul wudhu. Furudul wudhu'i.
utawi kiku bab nerangake tentang fardune wudu. Kami ku pira fardul wudu itu pira-pira fardune wudu. Ada berapa sih fardune wudu itu? Furuduhu tapi pira-pira fardune wudu sitatun iku ana enam. Al awalu tegang pertama an niat iku niat indah husnul wajhi indal nalikane basuh wajah. Asani tegang nomor loro husnul wajhi iku basuh wajah. Asani so tegang nomor telu husnul yadini iku basuh tangan loro ilal mirfaqaini temu kamaring sikut loro. Arabi tegang nomor papat masuk ba'di raksi iku sab sebagian sirah, sebagian rambut, sebagian sirah, au sya'ri utawa rambut sirah. Al-khamisah yang nomor lima husnul rijlaini iku basuh sikil loro ilal ka'baini temuka maring kemiren loro asa jisu yang nomor enam at-tartib iku tartib. Fardunya wudhu ini yang harus dilakukan saat wudhu ini. Kalau salah satu nggak dilakukan ya nggak sah wudhu kita. Pertama, fardunya wudhu ini niat saat basuh wajah. Nah, niat tuh perlu dalam ibadah. Dalam penjelasan yang lain, ulama mengatakan kenapa dalam ibadah itu perlu niat. Li'annaha farraqat bainal ibadah wal adah. Niat itu yang membedakan antara ibadah atau adah. Adah itu kebiasaan. Sampean ini basuh wajah itu mau pakai pons, mau pakai pembersih wajah, atau mau untuk membersihkan, mengangkat hadas. Itu bedanya itu di niat. Kalau sampai niatnya untuk mengangkat hadas, nah ini nanti jadi urutannya wudhu ini. Tapi kalau nggak diniati, oh paling ini niatnya cuci muka gitu. Nah, malaikat nyatet yang ngono lah itu. Sampai sholat itu eh, bernilai ibadah atau hanya sekedar rutinitas ada atau sekedar apa kegiatan itu tergantung niat kita. Maka sholat itu di awal kita harus niat dulu usolli fardhu subhi misal. Kalau nggak pakai niat, jadi malaikat nyatetnya, oh ini orang ini paling lagi senam, ya. Jungkar, jungkir ini. Paling lagi senam, ya. Nggak diniati. Itu, an-niyah farraqat bainal ibadah wal adah. Jadi, maka dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair itu, Imam Jalaluddin Asy'adi mengatakan, al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya atau tergantung niatnya. Nah, ini wudhu juga seperti itu. Sampai basuh wajah, ini orang ini ngapain sih? Oh, niatnya, oh orang ini lagi mau. Hmm. Baik, fardunya wudhu yang pertama niat ketika basuh wajah. eh, Niatnya itu berbarengan dengan basuh wajah. Karena niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Dikatakan niat itu kalau bareng dengan aktivitasnya. Kalau sebelum aktivitas namanya bukan niat tapi azam. Kalau setelah aktivitas ya bukan niat juga. Jadi niat itu harus bareng gitu. Sampean sholat mulai dari aktivitas pertamanya itu sampean niati sholli. Jadi letak niat itu di apa awal aktivitas awal ibadah yang kita lakukan. Wudhu ya di awal wudhu itu apa? Basuh wajah. Berarti niatnya itu saat basuh basuh wajah. Asani tekan nomor loro, husnul wajhi itu basuh wajah. Tadi ini bareng dilakukan bareng dengan niat itu.
Basuh wajah, asal itu tekan nomor telu, basuh ini ku basuh tangan loro, lalu apa ini temukan maring sikut loro. Jadi eh, tangan sampai pada siku dibasuh saat saat wudhu. Kemudian yang keempat, mashu ar-rabi'u tekan nomor papat, ku mashu ba'di ra'si, usap sebagian kepala, au sya'rihi utawa rambute ra's. Yang keempat ini setelah basuh tangan, basuh sebagian kepala atau sebagian rambut. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebagian rambut itu sudah cukup. Beda kalau di mazhab Maliki. Kalau di mazhab Maliki itu harus keseluruhannya, seluruh rambut. Nah, itu di mazhab Maliki. Loh, kenapa bisa beda, Pak? Iya, perbedaan mereka terhadap dalam memahami ayat idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi masalah wudhu ini kan termasuk yang disebutkan dalam Quran. Quran menyebutkan idza qumtum ila sholati, ketika kalian hendak mendirikan sholat, fasilu wujuhakum. Pertama, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Kedua, tangan kalian sampai pada sikunya. Tiga, wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Kepalanya ini diusap. Lah, bahasa Quran itu wamsahu bi ru'usikum. Setelah lafal imsahu ada lafal ru'usikum. Tapi sebelum lafal ru'usikum itu ada baknya. Wamsahu bi ru'usikum. Ini kalau kalian belajar nahwu, pertanyaannya gini. Bak yang ada di situ itu bak li ziyadah atau li tab'id. Loh, maksudnya gimana? Kalau baknya itu dianggap li ziyadah, hanya sekedar tambahan, wamsahu bi ru'usikum, wamsahu ru'usakum. Wamsahu jami'a ru'usikum. Kalau baknya dianggap sebagai tambahan, berarti seolah-olah nggak ada bak di situ. Berarti kita disuruh membasuh semua kepala kita, semua rambut kita. Nah, ini pendapat yang dipegangi oleh Imam Malik. Beliau melihat baknya pada lafal wamsahu birusikum itu bukan litabait tapi untuk liziyadah. Yang kedua, ulama ada yang mengidentifikasi baknya tadi itu wamsahu birusikum, baknya bukan bak liziyadah tapi litabait untuk menyatakan sebagian. Wamsahu birusikum wamsahu ba'da ru'usikum. Usaplah sebagian rambut atau kepala kalian. Ini yang kemudian dipegangi oleh Imam Syafi'i. Nah, kita mazhab Syafi'i usap sebagian rambut dah cukup. Wah, Pak, kalau semua rambut susah, Pak. Sampai pakai kerudung butuh wah, bagian belakang rambut ya ini dah cukup. Masuk ba'dir ra'si au syari. Tapi kalau pengen sempurna itu nanti ada caranya. Bagaimana cara ngusap rambut itu. Al-khamisu taga nomor 5. Terus lur rijlaini iku basuh sikil loro lan ka'baini jumuka maring kemiren loro. Yang kelima itu dalam fardunya wudhu basuh dua kaki sampai dua mata kaki. Itu terus harus kena air. Sadis utekan nomor 6 tertib ikut tertib. Nah, ini jadi praktek wudhu. Saya pikir kalian sudah melakukan semua karena seumuran kalian ini ya udah lama sholat lah. Udah lama sholat sebelumnya ya harus wudhu terlebih dahulu. Cuma perlu kita refresh ulang tentang bagaimana teknis wudhu itu fardunya apa saja. Pertama, niat saat basuh wajah. Kedua, basuh wajah. Tiga, basuh dua tangan sampai dua siku. Empat, usap sebagian kepala atau rambut. Lima, basuh dua kaki. Enam, tadi terurut. Artinya ya nggak boleh dibolak-balik. Wah, kaki dulu, Pak. Wajah saya habis make upan. Nanti ini kakinya dulu ya. Nggak boleh. Ya, harus urut. Itu hal-hal yang wajib dalam wudhu. Fardunya.
Selain fardu, ada kesunahan-kesunahan saat wudhu. As-sunnahnya wudhu itu banyak sekali. Dan ini selanjutnya dijelaskan kami kubiro sunanul wudhu'i utai biro-biro kesunahannya wudhu. Ada berapa sih kesunahannya wudhu itu? Sunanuhu utai biro-biro sunannya wudhu katsiratun iku akeh. Minha iku setengah saing katsirah. Al-awlu tengkang pertama tasmiyatu iku moco basmalah. Termasuk sunnahnya wudhu, sebelum wudhu itu baca bismillah. Sani teng nomor loro wa ghusl kafeni baso epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge mlebokake kafein al inaa ing panggonan atau ing wadai banyu. Yang kedua, sebelum telapak tangan ini kita masukkan ke tempat air, kita disuruh ngusap terlebih dahulu. Kita disuruh basuh telapak tangan kita terlebih dahulu. Asal itu dengan nomor terus siwakulan siwakan. Nah, ini saya nggak tahu anak mahat pada punya siwak atau enggak ini. Siwak itu termasuk bagian dari kesunahan wudhu, ya, termasuk juga kesunahan sholat. Ini fadilah siwak itu banyak. Sampai Nabi itu ngomong, dawuh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saya nggak takut memberatkan umat saya, akan saya perintahkan mereka siwakan gitu. Dalam kondisi-kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi siwak itu termasuk juga bagian dari kesunahan wudhu. Rabi'u tekan rapat wal madmadatulan berkumur. Sadurunge baso aja kumur sih. Wal istinsyakulan nyesep banyu irung. Menghisap air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Jadi mulut dibersihkan, hidung juga dibersihkan. Air dimasukkan ke lubang hidung, dihisap, kemudian dikeluarkan lagi. Itu namanya istinsyak. Bamas sujami roksi lan musab sebagian lan musab sekabiane sirah atau rambut. Termasuk sunahnya wudhu, semua rambutnya ini diusap. Nah, ini ada cara ngusap rambut, diantaranya seperti ini. Tangannya taruh seperti ini, tarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini apa? Cara ngusap rambut yang dicontohkan oleh Nabi. Sabi utai nomor pitu masul udunaini dan ngusap kuping loro zahirihima jabone udunen wa batihima lan jerone udunen. Nah, ngusap kuping itu bukan fardu ya, ngusap kuping itu sunnah. Diusap bagian luarnya, luar kuping ini sama bagian dalamnya. Nah, ini diusap. Astaminu tekan nomor 8 wa takhlilul lihiyati lan nyelani jenggot al-kathifati kang tebel. Kalau orang punya jenggot yang tebal, saya ini nggak tebal punya saya. Loh, apa parameter tebal atau enggaknya? Tebal itu kalau semisal ada orang lawan bicara kita melihat jenggot itu kulit yang ada di balik jenggot itu nggak terlihat. Artinya itu tebal. Saya ini kan ada sedikit. Kalau orang bicara kan kulit bagian sini masih terlihat oleh lawan bicara saya. Maka ini nggak tebal. Kalau nggak tebal, saat basuh wajah itu kulit itu harus kena air. Tapi kalau tebal, nah ini ada kesunahan jenggot tadi itu disela-selani. Nah, gini nih. Sampai nggak perlu rano sendiri jenggot. Nah, itu. Atas itu dengan nomor songo wa tahlilu asabil ini. Lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro. Nyela-nyelani itu ini disela-selani. Disela-selani kedua jari-jari termasuk kaki. Al asyuru dengan nomor 10 wa taqdimul yumna lan disiake bagian tangan al yusra yang atasnya bagian kiwa. Jika basuh didahulukan bagian kanan baru kiri. Al hadi asyara dengan nomor 11 wa taslisulan ngaping telu nih, basuh wajah ping telu, basuh tangan ping telu. Itu termasuk kesunahan 3 kali.
Kalau nggak 3 kali Pak, ya nggak apa-apa, tetap sah wudhunya. Tapi kalau pengen dapat kesunaan, musabnya ya 3 kali. Asani asyara dengan nomor rolas wal mu'alatulan nuli-nuli. Nuli-nuli itu bersambung gitu. Habis basuh wajah ya langsung basuh tangan. Itu namanya nuli-nuli. Tidak misal seperti ini. Sampai di gedung Ma'had, basuh wajah, wudhu, baru basuh wajah, airnya habis. Loh, airnya di gedung ini kok habis? Coba nyari di gedung sebelah. Nah, sampean ada jeda waktu antara basuh wajah dengan aktivitas berikutnya. Ini namanya nggak nuli-nuli. Ternyata di gedung sebelah, oh ada airnya. Langsung sampean lanjutkan basuh tangan. Nggak usah diulangi dari basuh wajah selama bagian wajah tadi belum kering. Nah, itu langsung basuh tangan. Karena tadi ada jeda waktu, ini namanya nggak nuli-nuli. Nggak berturut-turut gitu. Tapi ada jeda waktunya. Sah nggak, Pak? Sah. Tapi nggak dapat kesunaan membasuh tangan ini berurutan berturut-turut dengan basuh wajah. Jadi kesunahannya nuli-nuli. Walah. Asal syarat yang nomor telas batu awalan doa batu yang dalam saat wudhu. Setelah wudhu doa. Syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ada banyak versi, ada beberapa versi doa. Sama bisa pakai doa yang biasa kalian pakai. Di antaranya itu tadi. Nah, itu masalah wudhu. Kemudian setelah fardunya wudhu, apa kemudian hal-hal yang bisa membatalkan wudhu? Kami ku piro nawangidul wudhu itu beberapa perkara kang batal ke wudhu. Nah, ini harus tahu. Karena ada sesuatu yang haram dilakukan kalau kita nanggung hadas kecil. Maka harus tahu yang bisa membatalkan wudhu itu apa saja. Al awalu tegang pertama, awak itu wudhu itu beberapa perkara kang batal ke wudhu itu hamsatan lima. Al awalu tegang pertama, al kharij itu perkara kang metu min hadis sabila ini saking salah sijine dalan wuru. Yang membatalkan wudhu itu ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan depan atau jalan belakang. Kencing, oh berarti wudhu sampean batal. Kentut, wudhu sampean batal. Berak, wudhu sampean batal. Gitu. Asani tekan nomor loro anamu iku turu ghairo makinin. Kang ora nentepi mak andahu ing panggon turu ing panggon lungguhe panggon lungguhe wong minal arti sang bayane saking bumi. Yang kedua ini tidur yang tidak menepati tempat duduknya. Nah ini saya mungkin nggak bisa ngasih gambaran apa nggak bisa ngasih eh, gambarnya bagaimana tidak, tapi saya bisa menjelaskan. Saman bisa mengilustrasikan seperti ini. Ini contohnya semisal kalau orang itu lagi mau sholat Jumatan ya, sholat Jumatan. Biasanya itu, saya kalian nggak pernah ya, cuma biasanya nunggu khotib itu kan lama. Biasanya, ya ada yang nyimak bagus, tapi ada yang ngantuk. Nah, saat ngantuk, itu posisinya kan posisi duduk. Ketika pantatnya itu masih tetap dalam posisi duduk itu semisal dia tertidur, ngantuk tertidur, itu nggak membatalkan wudhunya. Pantatnya nggak geser-geser. Tapi kalau pantatnya udah geser, udah tidur, apa ngantuk sambil miring gitu, itu berarti udah nggak ghairu makin makadahu. Dia sudah tidak netap di tempat duduknya tadi. Ini tidurnya orang yang duduk ya. Kalau tidurnya orang yang terlentang itu udah pasti itu batal ke wudhu. Ini tidurnya orang duduk. Itu kalau dia masih tetap menetapi tempat duduknya itu,
wudhunya nggak batal. Tapi kalau udah geser, wudhunya batal. Kenapa seperti itu? Ditakutkan saat pantatnya geser, itu dia kentut, ada sesuatu yang keluar dari jalan belakang, sehingga kondisi seperti itu membatalkan wudhu. Nah, jadi tidurnya orang yang tidak menepati tempat duduknya. Tidur di ranjang itu pasti gerak, jadi batal. Tidur terlentang itu kan maksudnya. Asal sudah yang nomor terus sebelum akli ku ilangi akal. Bisukrin kelawan mendem au jununin atau gila au ikhmain atau ayanan atau pingsan. Yang ketiga terus membatalkan wudhu itu orang mabuk, minum khamar, minum arak, itu otomatis wudhunya batal. Yang kedua orang itu gila. Kemudian yang ketiga pingsan. Itu batal wudhu. Mau sholat kok pingsan. Udah wudhu padahal karena belum sarapan misal atau belum makan. Yang sana wudhunya batal. Arabi'u tekan papat lamsul mar'ati iku oleh demek wong wadon ala senabiyati kang di laki sentuhan dengan orang perempuan lain itu batal ke wudhu. Termasuk perempuan sentuhan dengan laki-laki lain itu juga batal ke wudhu. Al-khamsu tekan nomor lima masuk fardil insani mengusap itu demek Virgine Virgine wong ibadatinal kafi kelawan jerone efek. Jadi memegang, menyentuh, memegang farjinya orang dengan bagian dalam tangan, bagian apa-apa. Nah, ini suatu yang membatalkan wudhu. Ada 5 hal. Ada furudul wudhu, ada sunanul wudhu, ada nawakidul wudhu. Fardunya wudhu, kesunahnya wudhu, yang membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya ada yang makruhatul wudhu, sesuatu yang dimakruhkan saat wudhu. Maiku apa makruhatul wudhu utai berapa kemakruhan wudhu. Alisrofu utai makruhan wudhu iku alisrofu berlebihan fil ma'ing dalam mangkuk banyu. Buat takallumulan omongan biwari dikri kelawan tanpa dikir. Wal isti'anah tulan job pitulungan alaihi ngatasi wudhu bi akhara kelawan liya. Yang makruh dilakukan saat wudhu itu pertama berlebih-lebihan dalam memakai air. Wah, pakai airnya berlebih-lebihan itu termasuk israf itu termasuk makruh. Yang kedua, bicara tanpa dikit, bicara saat wudhu. Wudhu ya wudhu itu dulu kok. Bicara sama yang lain itu makruh. Dan yang ketiga, minta pertolongan pada orang lain saat wudhu. Aku iki basuh ke wajahku, ono sing nunteke banyu, ono aku minta pertolongan seperti itu tuh makruh. Kenapa? Nah, wudhu itu kan bagian dari ibadah. Ibadah itu hakikatnya ibadah itu kan kita menyembah Allah gitu. Jadi seharusnya kita berada pada posisi yang hina gitu. Kalau kita minta pertolongan orang lain, nah seolah itu kita punya kuasa untuk memerintahkan orang lain itu. Maka bentuk pengabdi, bentuk penghambaan ibadahnya itu ini apa kurang bagus. Maka dimakruhkan. Nah, kalau kemudian wudhu kita batal karena kita melakukan salah satu hal tadi itu, ada salah satu dari 5 hal yang kita lakukan, sentuhan dengan lawan jenis, misal. Apa yang kemudian haram dilakukan oleh orang yang punya hadas kecil, kentut, sentuhan lawan jenis, dan seterusnya tadi, yang batalkan wudhu itu. Ma'aiku apa alladhi tay perkara haram kang haram, apa alladhi alal muhdisi ing atase wong kang duweni hadas, hadasan lawan hadas aswara kang cilik. Apa yang haram dilakukan oleh orang yang punya hadas kecil? Ya harumu alaihi ngatasi muhdis apa sholatu sholat wa tawafulan tawaf wa masul musafilan demek mushaf wa hamluhulan gawa mushaf. Orang kalau punya hadas kecil artinya nggak punya wudhu,
atau melakukan apa wudhunya udah batal tadi itu kentut dan lain seterusnya, dia haram pertama sholat. Sholat itu kan perkara bagus, tapi kalau nggak tahu tata caranya bisa haram. Oh, bareng untuk sholat, sholatnya haram. Yang kedua tawafu tawaf. Yang ketiga masul mushafi, megang mushaf dan membawa mushaf, wahamluhu dan membawa mushaf. Sampai habis bangun tidur, wah ini ada roan ini teman-teman. Atau semisal habis kentut, habis dari kamar kecil, habis kencing atau berak, wah ayo roan roan. Teman-teman yang lain ngajak. Nah, sampean bersih-bersih kamar. Nah, itu ada Quran tuh. Sampean pegang, padahal sampean habis kencing, habis berak. Berarti kan nanggung hadas kecil. Megang Quran, karena kondisi sampean nanggung hadas kecil itu, megang itu haram. Termasuk haram juga membawa Qurannya. Ada pertanyaan, Pak, kalau Qurannya ada terjemahnya gimana? Pak, kalau yang saya bawa kitab tafsir gimana? Itu memang ada ayat Qurannya, tapi ada terjemahnya. Ada ayat Qur'annya, tapi ada penjelasan tafsirnya. Itu ulama ada yang mengatakan kalau memang lebih dominan terjemahnya, lebih banyak terjemahnya atau lebih banyak penafsirannya, maka nggak apa-apa. Megang mushaf seperti atau itu atau membawanya itu juga. Nah ini yang harus dihati-hati. Ada beberapa hal yang haram dilakukan bagi orang yang al-husnu wallahu a'lam. Bisawab Rabbi fa'ana bimbarkatihin wa'dinal husna وأمتنا في ضيقته ومعافاته من الفتن يا رب فانفعنا ببرهم ودينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريق ومعافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم ودينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريق ومعافاتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.